Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas TBS Energi Utama Toba 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Toba kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya dulu. Ya, nah ini sebenarnya perusahaannya baik ya. Kenapa? Karena di riwayat pembagian dividennya dia jelas tuh dari tahun buku 2012 sampai 2016. Cuman dia absen 2017 sampai 2021. Nah, baru mulai bagi lagi 2022 dan 2024 ya. Jadi ini absen sekali 2023. Jadi bisa dibilang dalam 3 tahun ke belakang baru 2 kali bagi dividen. Ya. Nah, buat saya sih perlunya ya 3 kali berturut-turut. Kenapa? Kalau udah 3 kali berturut artinya sudah terkonfirmasi bisnisnya profit dan stabil. Ya, nah kalau misalnya ada yang absen seperti ini sekali, saya asumsikan berarti masih belum stabil gitu. Jadi harus dilihat nih 2024, 2025 dan 2026 baru nanti di tahun buku 2027 nanti baru bisa dilihat menarik atau enggak ya. Cuman per sekarang saya rasa masih belum ya gitu karena masih belum terbukti stabil. Cuman nggak masalah gitu ya. Ada yang mau lebih cepat, dia terakhir bagi tahun bagi dividen Pak. Oke, it's okay gitu, nggak masalah gitu ya. Karena artinya dia udah mulai mencoba membuktikan kalau dia ini beneran stabil. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja untuk bagian laporan keuangan lainnya. Ini satuannya USD ya, diubah dulu USD. Oke, langsung buka kas Tarakas ya, yang ini nilainya. Kas Tarakas ini adalah jumlah kok kepencet sebentar. Sebentar mana? Nah, yang ini nih. Oke ya. Kita lihat kas Tarakas karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk beroperasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk posisi kas Tarakas ini naiknya 26% ya, setara 17,7 juta USD. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya langsung loncat ke ini ya, saldo laba. Yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si Toba ini sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 112 juta USD ya, di luar dividen yang telah dibagikan, yang pernah dibagikan. Jadi ini bagus ya, dia saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Cuman kita perlu yang dia beneran stabil 3 tahun ke belakang ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini udah mulai membuktikan kembali ya, perusahaan bagi dividen dia berarti mulai mau membuktikan dia profit ya. Selanjutnya ke ekuitas pemilik, ini harus dilihat untuk lihat saldo laba, lagi lihat rasio dasarnya ya, PBV aja gitu. 79,309,306,832. Oke ya. Di sini rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,1. Artinya Toba ini telah profit sebesar 1,1 kali modal awalnya. Ya, jadi modal 9 miliar telah profit 1,1 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini bagus, udah balik modal, nilainya udah di atas 1. Nah, PBV agak premium ya di 1,45. Berikutnya kita ke pendapatan. Di sini pendapatan nilainya harus kita lihat ya. Karena pendapatannya adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, si pendapatan ini kita lihat untuknya di sini dia turun ya sekitar 5%, setara 19,9 juta USD. Nanti dikurangi oleh harga modal, barang atau jasa, baru nanti kita lihat laba bruto yang ini nilainya. Nah, laba bruto ini penting. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin. Jadi misalnya 8%. Artinya jual barang 100.000 ya ambil profit 8.000. Gitu. Jadi cari perusahaan laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti makin besar juga laba bersih, ya. Oke, selanjutnya kita lihat laba bersihnya dulu ya, kan nanti laba bruto dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak nanti baru kita dapat laba bersihnya ya. Mana dia? Nah ini. Ternyata dia rugi. Ya. Gitu. Oke, di sini minus ini ya, kita jumlahkan ini. Ya. Minus 162.267 plus oke, 25. Oke ya, nah di sini kita lihat ya, tuh. Sekarang dia merugi. Ya, ruginya besar sekali karena tadi sekilas tadi juga tuh. Ya, setelah dikurangi beban usaha dia langsung rugi. Gitu. Jadi memang berat di ini ya, di operasional lah. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi dia merugi, maka saldo laba ini pantesan tergerusnya besar sekali. Ya, jadi tadi ya yang sebelum ini bagus ya, dia profit sekarang tapi rugi
gitu. Jadi makanya penting ya kalau misal tadi dari dividen untuk melihat kestabilannya 3 tahun ke belakang gitu. Kadang kalau sekali masih belum terbukti, 2 kali bisa meyakinkan, nah tapi kalau udah 3 kali, nah itu lebih solid gitu ya kan. Kalau gini terlihat gitu ya kurang stabil gitu secara apa bisnisnya, dia ruginya cukup besar juga ya. Selanjutnya kita lihat ke penerimaan kasnya. Di sini kita lihat penerimaan kas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini untuk penerimaan kasnya dia turun ya, meskipun dia ini agak lumayan ya turunnya besar gitu, meskipun nilainya hampir sama dengan pendapatannya di rasionya 108%. Ini bagus nih. Artinya customernya bayar gitu ya lebih tinggi dari seharusnya. Gitu. Jadi ibarat jual barang 100 juta ya customer bayar 108 juta. Nah, 8 juta sisa itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya. Ingat uang kas harus tinggi karena punya fungsi ini semua. Sekarang udah kumpulin uang 395 juta bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, net CFO ini wajib positif ya, artinya bisa menghasilkan uang tunai. Uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Nah, memang untuk kinerja net CFO ini turunnya lumayan, turun 95%. Ya, jadi uangnya hampir habis untuk operasional. Ya, jadi seperti itu. Jadi terlihat nggak stabil gitu ya, karena ini melonjak sekali, ini turun ya. Jadi memang harus dilihat juga di 2023-nya gimana gitu. Ada kemungkinan sih kalau tahun buku 2023 kan nggak bagi dividen, bisa jadi ya nggak stabil kasnya gitu. Karena ini sekarang juga udah bisa terlihat nih agak kurang stabil ya. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif ya, besar, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya gitu. Nah, cuman kalau uangnya nggak cukup seperti ini, dia pasti perlu pinjaman gitu kan. Ekspansi 203 juta, uang yang dihasilkan cuma 5 juta, pasti pinjaman biasanya ya. Nah iya tuh benar kan, aktivitas pinjaman kebangga lihat tuh nilainya plusnya tinggi ya. Nah, jadi memang untuk periode sekarang sedang agresif untuk ekspansi ya, Toba ini. Nah, jadi kalau nilai positif yang aktivitas pendanaan dia ambil pinjaman. Tuh, penerimaan utang bank. Kalau pelunasan ya negatif nilainya. Ya, bayar dividen negatif nilainya. Jadi polanya di sini plus min plus ada kenaikan kas tara kas ya. Jadi untuk ekspansi usaha dibiayai oleh operasional dan juga pinjaman ya. Sekarang kita lihat nih resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Ya, kita kembali lagi dulu ke atas di aset lancarnya dulu. Oke, yang ini nilainya. Di sini kita lihat liabilitas jangka pendeknya juga ya, kita harus dipilih. 165 636 8. Oke, di sini kita lihat rasio lancar di 1,1, rasio kas 0,52 ya. Rasio kas ini masih oke ya di 0,52. Rasio lancar turun di bawah nilai bukan seharusnya ya, rata-rata minimal lah di 1,5 idealnya sih seperti itu. Gitu. Cuman ini menurut saya resikonya mungkin sedang kali ya, karena cash flow memang masih positif gitu ya, cuman kan terlihat nggak stabil ya. Rasio lancar memang dia agak lemah gitu. Cuma kita lihat dulu untuk short term debt-nya ya. Short term debt di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank, obligasi dan sukuk ya. Jadi kita ambil 3 pos aja ya, yang ini sama ini. Oke, satu lagi. Di sini kita lihat ya untuk rasio kas terhadap short term DP ini 1,37 ya. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 62,2 juta USD ya. Uang di dompet 85,6. Jadi ini sebenarnya bisa dilunasi langsung ya, nggak ada masalah gitu. Cuman harus lihat di cash flow-nya nih gitu ya. Jadi saya sih masih berpendapat kalau resikonya untuk jangka pendek saya rasa menengah ya. Sekarang untuk jangka panjangnya lihat liabilitasnya. Liabilitasnya di sini daerah tinggi ya di 2,68. Lalu untuk long term debt-nya kita jangka panjang obligasi sukuk ya, cuman ada 2 ini aja ya, kita jumlahin aja. 62 32. Oke, di sini kita lihat ya secara total debt memang dia turun ya. Teman ini memang untuk long term debt-nya memang dia tinggi ya di 1,25. Biasanya sih nilai ideal bisa maksimal di 0,5 ya. Jadi saya rasa untuk jangka panjang Toba mungkin resikonya menengah ke tinggi ya. Untuk jangka panjang cenderung ke tinggi mengingat dari cash flow yang sekarang berjalan. Nah, jadi untuk Toba setelah saya pindahkan data-data keuangannya, perusahaan ini saya rasa masih perlu membuktikan kalau perusahaan memang benar-benar profit ya, karena reward pembagian dividen ada absen sekali tahun buku 2023.
Ya, nanti kita lihat nih. Ya, cuman kalau lihat seperti ini, ada kemungkinan di tahun buku 2025 saya rasa nggak bagi dividen, kemungkinan. Ya, karena ini kan perusahaan merugi, cash flow juga kurang stabil ya, jadi ada kemungkinan besar nggak bagi dividen ya. Saldo laba memang udah positif ya, bagus setelah profit 1,1 kali modal awalnya. Ya, tapi PBV premiumnya di 1,45 dengan kondisi perusahaan sedang merugi. Ya, cash flow-nya memang CFO masih bagus, tapi tampak masih kurang stabil ya. Dan total debt turun tipis ya, secara likuiditas cukup solid gitu, cuman mengacu ke kas yang berjalan aja, jadi resiko jangka pendek saya rasa menengah, jangka panjang menengah ke tinggi cenderung tinggi ya. Oke, itu mungkin pendapat saya untuk Toba ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporanku itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu ya, jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya, kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih canggih, silahkan digunakan karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk setiap orang ya, jadi nggak perlu diperdebatkan gitu. Lalu ya kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah menyimak. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.